Halo semuanya, halo sahabat rumah, welcome to Reka, Ruang Kendali Arsalen. Nah, sahabat rumah, kali ini kita bakal kedatangan teman-teman dari Bang mana ya? Penasaran kan Bang mana kan? Pokoknya ini ada 3 kakak-kakak yang udah datang di studio Salen yang bakal ngebahas tentang rumah KPR atau rumah cash. Nah, penasaran kan sahabat rumah? Dan kakak-kakak ini datang dari Bank BRI. Luar biasa. Oke, kita kenalan dari kakak yang ada di sebelah kiri dulu. Ya, halo semuanya. Halo. Saya Putri. Halo Kak Putri. Halo semuanya. Dengan saya Sani. Salam kenal. Halo Kak Sani. Halo semuanya. Saya Monika. Salam kenal. Halo. Jangan terlalu tegang kali ya. Kita nggak bakal membahas masalah pribadi loh. Ya. Kita aman aja ya. Oke, by the way nih kalau misalnya saya boleh tahu, kakak-kakak semua ini udah bergabung di Bank BRI dari tahun berapa nih ya? Dari kakak Putri nih. Aku sih bergabung di BRI dari tahun 2012. Kak Sani? Kalau Sani dari tahun 2014. Oh, 2014. Kalau Sani? Kalau saya masih baru nih. Baru bergabung di tahun 2020. Oh, tahun 2020. Berarti yang senior vibes banget Kak Putri. Luar biasa. Keren-keren banget pastinya, udah lama-lama banget berkarir di Bank BRI. Nah, pasti udah banyak banget juga pengetahuannya tentang administrasi, perihal perumahan, perbankan, dan lain-lain. Nah, pastinya buat sahabat rumah, kita bakal berbincang-bincang soal rumah nih. Nah, by the way, kakak-kakak sendiri udah punya rumah pribadi belum nih? Sudah. Sudah, keren kali, luar biasa. Kasih cicil nggak apa-apa, karena konteks pembahasan kita kan rumah cash atau rumah cicil gitu. No problem. Lanjut, kita bakal masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Nih, oke, ini sebagai orang awam nih, kayak saya pribadi sih, sebagai orang yang nggak tahu masalah pengkreditan ini, kakak-kakak sekalian, saya suka menanyakan kayak apa aja sih kayak persiapan sebelum saya mengambil rumah kredit. Apakah harus pakai akte tanah, akte kelahiran, akte apa segala macam itu. Nah, menurut kakak-kakak sekalian, apa aja sih yang harus dipersiapkan buat sahabat rumah kalau misalnya mengambil kredit rumah? Ya, kalau untuk yang bagi pekerja itu yang paling utama ya pasti slip gaji ya. Oh, KTP, benar. NPWP kalau ada NPWP-nya, terus kartu keluarga. Lalu kalau misalnya ini dia kartu keluarganya kalau misalnya masih gabung nih sama orang tuanya juga masih bisa kok gabung dengan atas nama orang tuanya juga bisa. Gitu. Slip gaji yang paling penting sih sebenarnya. Nah, kalau untuk slip gaji ini biasanya ada maksimum dan maksimum gaji dari setiap individu nggak nih Kak Sani? Nah, kalau untuk gaji sendiri ya, kalau untuk perumahan developer kayak misalnya subsidi, ngambil rumah subsidi nih, nah dia itu gajinya itu kan maksimal 5 juta. Oh, maksimalnya 5 juta. Nah, jadi kalau di atas itu dia nggak termasuk ataupun nggak bisa KPR untuk rumah subsidi. Oh, gitu. Nah, bisa dia perumahan komersil. Komersil gitu ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang masih muda bisa nih, kalau misalnya gajinya 3 juta, 2 juta itu udah bisa ngambil rumah. Oh, gitu. Lebih bagus ngambil rumah kan daripada nyewa ataupun ngekos. Iya, benar. Oke, selanjutnya kita bakal ngasih pertanyaan. Jadi boleh bergantian aja ngejawabnya, jadi bebas aja ya. Iya. Menurut kakak-kakak sendiri ini, penting nggak sih sahabat rumah harus memilih developer terpercaya dari perumahan itu? Penting nggak sih? Penting banget sih kalau menurut saya. Karena kalau misalnya ada developer
sebelum masuk di BRI ya. Oh. Jadi misalnya salah milih developer. Waktu itu saya masih awam nih, nggak tahu kalau misalnya developernya itu memang terpercaya gitu. Jadi pada saat saya beli rumah, nah itu saya udah bayar DP nih sekitar 40 jutaan. Nah rumahnya itu memang ada, kita lihat visinya dibangun setengah, rupanya tanah tersebut bersengketa. Waduh. Wow. Jadinya DP saya itu nggak dikembalikan, rumah nggak dibangun. Ya, Sampai sekarang? Sampai sekarang. Wah, luar biasa. Wow. Harus hati-hati ya sahabat rumah. Benar. Harus hati-hati dalam memilih developer. Karena kalau misalnya kita kan yang paling penting tuh ya harus terpercaya. Terus perumahannya itu ada berapa nih? Udah berapa kayak perumahan kan ada banyak tuh ya, Iya, perumahan banyak. misalnya tahap 1, tahap 2. Iya, Nah, kita benar. perhatiin juga gitu. Jangan yang maksudnya dia baru kayak ibaratnya newbie lah gitu ya kan. Anak baru misalnya developer baru gitu. Itu agak bahaya sih kalau menurut saya. Berarti kalau saran dari Kak Sani, berarti kalau misalnya sahabat rumah pengen memilih developer perumahan yang terpercaya itu mending cari referensi dulu lah ya, banyak-banyak. Referensi apa kalau misalnya dia udah memang udah ada jadi nasabah di banknya tersendiri, coba tanya sama banknya developer apa sih kira-kira yang kerjasama dengan bank, karena kalau yang kerjasama dengan bank kan nggak mungkin yang abal-abal ya. Benar. Oh, itu ya sahabat rumah ya. Jadi harus pintar-pintar memilih developer perumahan untuk rumah impian kalian masing-masing. Ini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya buat sahabat rumah. Nah, ini pertanyaan ini saya pengen tunjuk deh. Jadi nanti kalau misalnya saya tunjuk dijawab ya. Kalau misalnya tidak bisa dijawab mungkin bisa dibantu sama teman-teman yang lainnya. Ini buat Kak Putri deh, buat Kak Putri. Kayak meja hijau ya. Menurut Kak Putri nih, kenapa masyarakat masih takut-takut sih untuk melakukan kredit rumah nih? Karena kan banyak juga ya di sosial media itu trust issue pengambilan rumah subsidi yang tersendat di tengah jalan, atau mungkin developer yang kurang terpercaya kayak gitu-gitu. Menurut Kak Putri, kenapa masyarakat bisa takut nih Kak? Takutnya mungkin karena PDP-nya masing-masing ya. Jadi kan kita nggak tahu keuangan orang itu gimana. Mungkin dia niatnya emang baik nih, mau pakai rumah, kebetulan finansialnya ke depannya kurang. Jadi untuk orang lain juga, oh iya takut nggak bisa bayar. Mungkin juga mereka kurang edukasi, kurang informasi perihal bunga di BRI. Iya mungkin. Kurang pinjamannya gitu kan. Saya juga pribadi masih bingung sih masalah perhitungan bunga itu ya kakak-kakak ya. Jadi yang apa itu bunga flat sampai tahun depan kayak gitu, saya kurang edukasi sebenarnya. Nah, jadi kalau untuk ngambil perumahan developer kayak misalnya yang subsidi, itu nggak usah takut. Kenapa? Karena dia cicilannya tetap, gitu. Dengan suku bunganya juga tetap, gitu. Jadi nggak maksudnya tiba-tiba misalnya di tahun ini suku bunganya segini, nanti di 5 tahun kemudian tiba-tiba naik, gitu. Enggak. Kalau untuk subsidi ya namanya subsidi ya. Udah pasti dia tetap sampai misalnya 20 tahunan itu tetap. Jadi nggak usah takut. Ibarat kayak misalnya cicilan per bulan 1 juta, itu kita kan kalau udah beli yang cicilan dari KPR tuh udah jadi hak milik. Sementara kalau kayak sewa atau kos kan nggak hak milik. Iya benar banget. Jadi sayang duitnya untuk ibu kos ya. Benar. Kita memperkaya ibu kos. Iya benar. Kita ini nggak kayak Kita ini nggak kaya-kaya dan nggak ada asetnya. benar. Luar biasa nih Kak Putri, Kak Seni dan kawan. Tepuk tangan dong buat kita. Luar biasa. Jadi ini dengan pembicaraan kita dengan judul rumah cash atau rumah kredit nih. Apa mungkin ada promo atau mungkin ada yang mau disampaikan ke sahabat rumah sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya mengenai kayak rumah KPR, promo, cicilan dan lain-lain atau bunga bank dan segala macam. Boleh perwakilan, boleh juga mengutarakannya kepada sahabat rumah. Nah, kalau untuk di BRI sendiri, yaitu kalau misalnya untuk subsidi nih ya, itu kita bunganya mulai dari 5%. Wah, Wow. Flat. Nah, kalau untuk yang komersil itu dimulai dari 3,8%. Tapi dia memang ada syarat dan ketentuan berlaku karena kan dia komersil nih. benar-benar.
bisa jadi klarifikasi kayak misalnya dia bagian kayak prioritas dapat suku bunga segitu, tapi itu memang lebih pendek jangka waktunya, lebih panjang yang di kayak untuk subsidi memang, karena kalau yang subsidi itu udah pasti 5% dia nggak naik gitu. Oh gitu. Murah kan? Murah ya. Saya juga kurang paham ya mau kasih itu gimana. 5%. Jadi kalau misalnya cicilan per bulannya 1.100.000, nah ya udah sampai 20 tahun tuh 1.100.000. Wow. Dia Akan berubah. Nggak berubah. Wah. Nggak boleh lah kayaknya dipikir-pikir ya. Boleh, bisa gitu ya. Boleh. Boleh. Nah, kemarin juga saya pernah kena trust issue nih kakak-kakak sekalian. Saya orangnya trust issue sekali nih. Iya. Anak zaman now. Anak zaman now. Iya, soalnya iya. Nah, ini kan banyak nih ya anak-anak zaman sekarang itu yang ngambil pinjol. Pinjol ya, ini di luar konteks sih sebenarnya. Saya pengen penasaran aja sih. Banyak anak-anak yang ngambil pinjol. Nah, kebanyakan anak-anak yang ngambil pinjol itu biasanya anak yang zaman-zaman now nih, zaman-zaman sekarang gitu. Nah, otomatis kan nanti kalau misalnya mereka nggak bayar atau melakukan cicilannya terlambat gitu, Iya. atau pasti kan bermasalah ke biaya cicilannya mereka masing-masing kan. Iya. Nah, itu apakah berpengaruh untuk cicilan di Bank BRI atau di bank seluruh Indonesia atau gimana nih biaya checking itu? Pinjol. Kalau BI checking sendiri itu dia berpengaruh di Seluruh bank Jadi ya? bukan BRI sendiri. Cuman kalau untuk misalnya di BRI sendiri kita tuh punya solusi sih. Oh iya. Nah, solusinya gimana? Ya memang yang pasti harus dilunasi dulu. Tapi nggak mesti harus tunggu. Maksudnya itu harus terdaftar di BI checkingnya lunas. Yang penting ada surat lunasnya. Istilahnya ada keringanan. Ada keringanan ya. Yang penting di BRI. Benar. Nah, jadi buat sahabat rumah kalau misalnya kalian ada pinjol-pinjol sebaiknya lebih berhati-hati lagi ya. Udah gitu kalau misalnya emang kalian sahabat rumah mau pinjol dan emang sanggup bayar ya langsung bayar gitu. Iya. Jangan pinjol tapi kabur gitu ya. Jadi bahaya nanti kalian nggak bisa Dia ngambil. bukan hanya berpengaruh untuk KPR ya, Iya. untuk seluruhnya. Seluruhnya. Pinjaman Oh. untuk usaha juga dia nggak bisa. Pokoknya semua kartu kredit Kamar juga kerja juga. Wah, rumah kerja juga susah ya. Iya, Iya, kamar kerja, BCK juga diperiksa kalau untuk BUMN ya. Nah, jadi buat sahabat rumah hati-hati apalagi yang anak-anak yang masih yang mana? Suka peleter ya. Udah suka peleter tuh. Ini berhubungan dengan tema kita nih kakak-kakak sekalian, Kak Putri, Kak Sandi, Kak Oni. Tema kita hari ini itu adalah beli rumah KPR atau rumah cash. Nah, menurut kakak-kakak sekalian nih, lebih baik membeli rumah secara KPR cicilan atau beli rumah secara cash? Kalau di aku ya itu enakan pakai KPR deh. Karena KPR kan kita bisa nyicil ya rumahnya. Nah, sebenarnya sih beberapa orang yang sanggup untuk beli rumah cash, tapi dia lebih memilih KPR. Oh. Kenapa? Uang lebih dari untuk yang cash itu bisa untuk memenuhi rumahnya, misalnya beli kursi atau untuk di rumah itu gitu, perabotannya. Jadi dia udah dapat rumah, terus dia juga bisa ngisi rumahnya untuk perabotannya. Jadi ya kalau bisa nyicil ya harus cash. Cash aja alokasikan lah dananya. Karena kan kita nggak tahu nih, Mas, kalau misalnya kehidupan itu kan pasti ada biaya tidak terduga ya. Jadi bisa aja kalau misalnya udah berkeluarga anak kita sakit gitu kan. Jadi ya lebih bagus kalau KPR kan memang bisa lah kita membayarnya itu sesuai dengan kemampuan kita sih sebenarnya yang dihitung untuk budget cicilannya. Jadi sisanya itu kita bisa gunain atau nabung atau investasi ke yang ke bagian segmen lain gitu. Oke, kalau ini masih sama? Masih lama. Masih sama. Tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan. Nah, jadi buat sahabat rumah, saran dari kakak-kakak dari Bank BRI ini lebih baik KPR karena kalian bisa menginvestasikan uang kalian untuk investasi hal yang lain lagi. Mungkin kalau misalnya kalian pengen dekorasi kamar kan bisa juga ya, bisa sambil-sambil beli properti. Jadi buat sahabat rumah intinya KPR subsidi di
Bang Eri. Selain KPR aja dong. Apa aja? Banyak dong. Apa? Buka rekening juga bisa. Buka rekening bisa. Kartu kredit juga bisa. Atau yang mau ngajuin yang buka kafe atau apa bisa ngajuin Oh, iya. Wow. Cukup ya saya bertanya secara pribadi ya kepada Kak Putri Sani dan Kak Onik. Oke, nah udah terjawab semua nih. Alhamdulillah sahabat rumah, pertanyaan-pertanyaan mengenai trust issue, memilih rumah KPR atau memilih rumah secara cash. Nah, secara kesimpulan dari ketiga kakak-kakak dari Bang Beri ini menyimpulkan lebih baik sahabat rumah membeli rumah secara KPR. Oke, apalagi KPR itu baru sama Bang Beri. Jangan lupa Bang Beri apa? Beri Medan Putri. Oke, baik kakak-kakak semuanya, thank you banget udah mau diajak ngobrol di Reka, Ruang Kendali Arsalen. Kita udah siap, jadi udah nggak usah nervous lagi. Nggak apa-apa. Udah santai, udah siap kok. Jadi jangan nervous lagi. Besok kalau misalnya kita undang lagi untuk menyampaikan promo-promo dari Bang Beri atau mungkin hal-hal lain, mau dong? Mau, nanti tinggal di kontak aja. Oke, siap. Thank you banget buat Kak Putri, thank you banget buat Kak Sani, dan thank you juga buat Kak Onik yang udah meluangkan waktunya ke studio kita. Semoga podcast Reka kali ini bermanfaat buat sahabat rumah, buat saya pribadi, dan buat kakak-kakak sekalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, like, di komen, dan di share. Pokoknya kalau misalnya mau beli rumah, belinya di Asa.